Hari Kebangkitan secara bahasa berarti hari pembangunan atau hari penghidupan kembali. Dalam akidah Islam, hari ini merupakan gerbang awal dari fase kehidupan akhirat yang sesungguhnya. Setelah seseorang meninggal dunia, mereka tidak langsung menuju Yaumul Ba'ats, melainkan harus melewati beberapa fase terlebih dahulu. Berikut adalah penjelasan detail mengenai urutan kronologis dan gambaran peristiwa Yaumul Ba'ats. 1. Fase sebelum Yaumul Ba'ats, alam barzakh dan kiamat. Sebelum manusia dibangkitkan, ada dua tahapan besar yang mendahuluinya. Alam barzakh, alam kubur, tempat persinggahan sementara setelah manusia meninggal hingga datangnya hari kiamat. Di sini manusia sudah mendapatkan bocoran nasib mereka berupa nikmat kubur atau siksa kubur. Kiamat sugro dan kubro, seluruh makhluk hidup dipisahkan dari nyawanya dan alam semesta dihancurkan total. Setelah tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, setelah itu bumi diganti dengan bumi yang baru, berbentuk datar, putih bersih, tanpa ada tanda geografis bekas dunia. 2. Detik-detik terjadinya Yaumul Ba'ats. Jarak antara hancurnya dunia dan hari kebangkitan dijelaskan dalam hadis Sahih berlangsung selama 40. Tidak disebutkan secara rinci apakah hari, bulan, atau tahun. Pada masa senggang ini, seluruh makhluk telah mati, kecuali beberapa yang dikehendaki Allah. Proses kebangkitan terjadi melalui tahapan berikut. 1. Turunnya air hujan kehidupan. Hujan ini membasahi bumi tempat manusia-manusia terdahulu dikubur atau hancur. 2. Tumbuhnya jasad dari tulang ekor. Ketika manusia meninggal, seluruh tubuhnya akan hancur dimakan tanah, kecuali satu bagian kecil, yaitu tulang ekor, ajbuz zanab. Dari tulang ekor yang terkena air hujan. Inilah jasad manusia dirangkai kembali dan tumbuh dari dalam tanah. Seperti tumbuhnya tanaman sayur-sayuran setelah disiram air. Jasad mereka kembali utuh secara fisik seperti saat di dunia, namun belum bernyawa. 3. Tiupan sangkakala kedua. Malaikat Israfil meniup trompet sangkakala untuk kedua kalinya. Tiupan kebangkitan atau nafkhatul ba'ats. Begitu ditiup, ruh-ruh manusia yang disimpan di tempatnya masing-masing akan terbang keluar, bagaikan lebah yang memenuhi angkasa, lalu masuk kembali ke dalam jasadnya masing-masing. 4. Kondisi manusia saat dibangkitkan. Begitu ruh masuk, jantung kembali berdetak, dan manusia langsung tersentak bangun dari kuburnya. Kondisi mereka digambarkan sangat spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Secara fisik, manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang bulat, tidak berpakaian, dan belum dihitan. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa fisik manusia saat itu dibuat kuat untuk menahan kedahsyatan hari akhirat tanpa bisa mati lagi. Kondisi psikologis diliputi kepanikan dan kebingungan yang luar biasa. Orang-orang kafir akan berkata, "Aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Quran Surat Yasin 52. Pengelompokan berdasarkan amal. Orang yang beriman dan beramal saleh akan dibangkitkan dengan wajah yang putih berseri, tenang, dan mengenakan pakaian kemuliaan berdasarkan amalnya. Orang-orang yang bermaksiat atau kafir akan dibangkitkan sesuai dengan jenis dosanya di dunia. Misalnya, orang yang sombong dibangkitkan sekecil semut. Orang yang memakan riba dibangkitkan dalam kondisi sempoyongan seperti orang gila. 4. Fase setelah Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats adalah titik mulai. Mereka akan digiring ke satu tempat yang sama. Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya seluruh manusia di padang mahsyar. Yaumul Hisab dan Mizan.
Proses pengadilan di mana amal mereka dihitung dan ditimbang secara adil, tanpa ada satupun yang terlewat. Intisari Yaumul Ba'ats adalah pembuktian janji Allah bahwa kematian di dunia bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah transisi menuju pertanggungjawaban mutlak atas apa yang telah diperbuat manusia selama hidup di dunia.